Nah itu karakter-karakter dari gambaran dari alam-alam ciptaan Allah tuh. Kan alam-alam ciptaan Allah ini manusia itu diberi kesempatan kisi-kisi diarahkan untuk beragama kan gitu. Ya jalurnya kenal sama yang menurunkan agama Allah ya. Nah, proses untuk kenal kepada Allah ini itu tentu melewati semua alam. Nah, bahasa gampangnya melewati uh, seluruh karakter-karakter dirinya gitu. Ya sebagaimana juga dikisahkan Sayyidina Umar tuh ketika sholat atau ketika sedang berdoa, ya saya lupa tuh, nengok ke kiri menangis. Ternyata sebabnya adalah dia mengingat di masa lalunya itu sebelum ikut Nabi, ya dia mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena tradisi jahiliyah. Nah seperti itu gambarannya kan. Itu jadi seluruh karakter makhluk gambarannya itu memiliki gelombang-gelombang gitu. Ibarat radio ya, itu ada gelombang, ada banyak sekali gelombang kan. Nah, kita mengarah kepada satu gelombang, yaitu gelombang Tuhan, gelombang Allah tuh. Nah, untuk sampai kepada gelombang Allah ini tentu melewati seluruh gelombang. Nah, itulah yang disebut dengan proses pertama dari perjalanan menuju Tuhan ya. Nah, prosesnya itu adalah ya taholi, pembersihan dari seluruh karakter-karakter kita. Bahkan sampai karakter manusia kita tuh hilang. Karena arahnya udah bukan alam manusia lagi. Udah dimensinya itu udah dimensi di atas manusia. Nah, seperti itu gambarannya ya. Jadi ya kesimpulannya kita ini sebagai manusia itu mewakili dari seluruh alam ciptaan Allah tuh. Atau dengan kata lain kita ini ya miniatur dari alam-alam ciptaan Allah gitu. Atau gampangnya biar nggak terlalu wah kesannya kan, gampangnya itu ya kita berproses menuju Allah itu melewati seluruh dosa-dosa kita, gampangnya begitu. Ya, itu udah paling mudah deh tuh, kata-kata yang untuk bisa dipahami. Kita untuk menuju suci ya dibersihkan dari kotoran-kotoran kita. Nah seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah gambaran dari alam-alam Tuhan gitu. Ada hadis yang beberapa riwayat itu termasuk kategori sahih ya. Dan dia ada bukan satu hadis saja dengan isi yang sama. Kurang lebih isinya tuh rupaku dalam kurung Allah tuh
menyerupai rupa Adam. Ini ekstrim sekali kan. Tapi itu ada hadisnya. Silakan saja dicari itu. Ada dari riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Apa maksudnya menyerupai itu? Kan gitu. Ya kalau kita memahami konsep alam-alam Tuhan ini, ya gampang aja memahaminya. Gitu. Yang pertama ya, Nabi Adam ini adalah kekasih Allah di zamannya. Ya kan? Nah kemudian masuk ke alam dunia. Nah, kisi-kisinya tuh setiap alam itu memiliki undang-undangnya sendiri-sendiri. Gitu, ada portal-portalnya yang nggak bisa sembarangan ditembus. Nah, jadi begitu Nabi Adam masuk ke alam dunia, itu kena undang-undang dunia, yaitu undang-undang panca indera. Gitu. Nah, makanya hadis tadi itu untuk menggambarkan bahwa yang paling ekstrim aja yaitu sang pencipta rupanya menyerupai rupa Adam. Ya tentu saja kalau kita memahaminya secara otak akal kita ya mujasimah lah apa. Ternyata nyatanya hadis itu sahih itu. Ada beberapa redaksi hadis lagi yang serupa dengan itu. Ya. Nah, jadinya maksudnya apa? Hanya kembali kepada visi misi kenabian aja tuh. Gampangnya tuh gini. Nabi Adam dari surga turun ke dunia. Ia menggunakan cara-cara itu untuk kembali ke tempatnya semula. Atau ke apa bahasanya? Tempat suci yang sebelumnya. Gampangnya dari suci ke kotor, kembali suci lagi dengan cara-cara itu. Ya tentu saja kalau hanya pakai akal kita pahami hadis itu ya kan laisa kamitslihi syai'un apa segala macam. Ya gitu kan. Iya makanya aslinya agama itu bukan pengetahuan aslinya tuh. Bukan konsumsi akal, bukan konsumsi otak. Itu. Otak itu hanya sebagai pengantar aja tuh. Gitu. Jadi ketika menemukan dalil-dalil yang aneh, kalau kita hanya memakai akal ya sulit untuk memahami, bahkan nggak paham sama sekali. Ya patokannya ahli ilmu fisudur laisa fisutur. Ilmu itu ya di dada, bukan di tulisan. Ya maksudnya apa? Ya portalnya jiwa itu ya dada, portalnya ruh ya kolbu. Kolbu itu ya nggak jauh-jauh dari dada kita kan gitu. Ya, kita ini kan miniatur seluruh alam Tuhan kan gitu. Ya bahkan hadis itu kurang apa menunjukkan seperti itu. Tujuannya Allah itu tidak lagi menghinakan dirinya serupa dengan ciptaannya yaitu Adam, nggak begitu. Jadi ibaratnya
kita datang